Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتز يا رب بلغ مقاصدنا واغفر يا واسع دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين كافة عامة خصوصا إلى أرواح الوالد معلم كي حاج حسبي الله بن معلم حاج غايان بن حاج عبد الرحيم بن حاج باصو بن حاج دولن وإلى أرواح والدات حاج سيتي زبيدة بنت حاج حسان الدين بن نعيم وإلى أرواح gur مرزوق بن مرصاد gur محمد طاهر مارا gur مالك gur باكر وإلى أرواح gur حاج أحمد داسوق بن عين شافع يا أحمد مرسل أحمد زياد ورسول وإلى أرواح المرحوم كمندم وجميع مشايخنا ومعلمين وجميع أهل komplek PLN ولمن أسس هذا المسجد وجميع أهل Pulau Kambing, Kampung Jawa, Baru Ilir, Al-Aqaja, Klender wa usulihim wa furu'ihim waliman awsana bid-du'a wa ila hadratin nabi al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa alaika bil khushu'i fi salatika wa huduril qalbi wa tahsinil qiyami wa tartilil qiraati wa tadabburiha wa itmamir ruku'i was sujudi wa sairil arkani wal muhafadzati ala sunani wal adabi. Wa alaika bil khushu'i fi salatika wa huduril qalbi. Lazimkan, biasakan untuk salat itu dengan khusyuk dan hadir hati. Maknanya, kalau orang sholat itu harus fokus, harus konsentrasi, enggak usah ada pikiran kemana-mana lagi, bahwa kita saat itu sedang mengunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kita berupaya khusyuk, fokus, hadir hati, namun kadang-kadang yang selama ini enggak muncul, tiba-tiba muncul, ya. Ada aja tuh. Emang itu lagi diganggu sama setan. Wa tahsinil qiyami, ya, dan memperbagus, ya, ketika berdiri. Jangan goyang-goyang kalau lagi sembahyang. Ya, kan kadang-kadang ada orang yang goyang tuh. Apalagi dengar musik gitu. Ya. Udah tenang aja. Kecuali memang kakinya uzur. Kan ada orang yang kakinya uzur, kalau diri kakinya goyang. Nah, itu beda, itu orang memang sudah kondisinya seperti itu, jangan dikata apa-apa kalau itu, ya. Wa tartilil qiraati wa tadabburiha. Begitu juga membaca dengan tartil. Tartil itu perlahan-lahan sesuai dengan waqaf-waqafnya. Jangan orang baca Fatihah terburu-buru. Ya, nggak usah nanti hukum tajwidnya jadi rusak, gitu ya. Ya, perlahan-lahan aja sampai waqaf. Kalau napasnya nggak sampai nanti diulang, gitu ya. Tartil. Saya pernah dapati seorang yang baca Fatihah itu, dia langsung potong aja bacaan Fatihahnya, tapi bukan lagi sholat, lagi ngumumin keluar masuk uang, ya. Katalah pemasukan ada sedekah dari A, B, C dan sebagainya, terus pengeluarannya juga ini yang dikeluarkan, itu yang dikeluarkan. Lalu dia baca Fatihah.
Mari kita baca satu suratul Fatihah buat orang-orang yang mendermakan harta dan sebagainya. Al-Fatihah dibaca benar dari awal, giliran yang di penghujung ada yang kepotong sama dia. Ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dalam hati saya ini kepotong ini gitu. Saya tanya orang di sebelah saya, iya itu bacanya motong. Ya. Itu kan maknanya berubah. Ya. Kan dia minta ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal maghdubi alaihim waladdallin berarti kan jalan orang yang engkau murkai itu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Jadi dia bukan minta ya siratal ladzina an'amta alaihim, kan mestinya begitu, ghairil kan mesti begitu, dia baca siratal maghdubi alaihim waladdallin. Makanya hati-hati nanti nih Pak Juen kalau giliran baca Fatihah ngumumin informasi masjid ya. Mestinya kan ada ghairil maghdubi alaihim. Itu hati-hati ya. Tapi ya, udah rapi sekarang ya, diingetin terus. Jadi jangan terburu-buru, tartil ya. Bacaannya cakep rapi. Wa tadabburiha, dan memaknainya, direnungkan tuh makna-maknanya itu ya. Ketika baca ya direnungi. Wa itmamir ruku'i was sujudi, dan menyempurnakan ruku dan sujudnya. Jadi seperti itu. Wasairil arkani, dan semua rukun-rukun sholatnya itu ya dibikin sempurna. Ya kalau nggak bisa sempurna banget ya udah baiklah gitu. Karena kan ada orang yang mestinya kan kalau dia ruku begini ya, bagaikan lembaran papan yang rata. Tapi kadang-kadang ada orang yang kagak bisa seperti itu. Kenapa? Boleh jadi belakangnya ada gangguan saraf kejepit. Nah, jadi dia cuma bisa dikit doang, ya sudah, yang seperti itu kondisinya ya. Saya punya teman, dia kalau ruku, kalau sujud, ya termasuk kalau giliran duduk antara dua sujud nggak bisa sempurna. Karena kalau dipaksain ininya sakit, punggungnya itu. Ya menurut pemeriksaan medis ada saraf kejepit gitu ya. Ya kalau itu di luar kemampuan kita ya. Wal muhafadzati ala sunnani wal adabi, dan menjaga sunnah-sunnah dan adab salat allati nadabaka syar'u ilal amali biha fi salatika, yang telah diberitahukan oleh syarak, oleh hukum untuk pelaksanaan salatmu itu. Jadi di dalam salat ada yang namanya selain rukun ada sunnah. Ya, ada yang namanya sunnah ab'ad. Ada yang namanya sunnah hayat. Itu dijaga dengan baik supaya ibadah kita punya nilai. Ya. Semisal apa? Ya.
seperti orang sholat 4 atau 3 rakaat, di situ ada tasyahud awal. Ya. Kemudian juga orang sholat subuh witir Ramadan di 15 hari ke belakang, itu ada yang namanya kunut. Itu kita lagi diajarin, walaupun itu kerjaan sunnah, tetap dijaga dengan baik. Ada yang namanya doa iftitah. Masalah doa iftitahnya membaca Allahu Akbar kabira dan seterusnya, atau membaca Al-Baqiyatus Shalihat, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan yang lain-lain, itu bagian daripada sunnah hayat, dijaga. Mana itu sunnah hayat? Membaca surah di rakaat pertama dan kedua setelah Fatihah. Kemudian membaca tasbih di waktu ruku dan sujud, ya seperti yang Nabi bilang, ya suruh baca, kita walaupun itu sunnah baca. Nah ini dijaga betul. Kenapa? Karena itu sudah diperintahkan oleh syarak, oleh agama kita, oleh hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu ada kriteria sunnah. Wal ihtirazi amma yujibu nuqsan fis sholati, dan hendaknya juga menjaga dari apa saja yang menyebabkan nilai sholatmu itu menjadi nukson, menjadi berkurang. Dijaga, jangan sampai ibadah kita itu menjadi kurang, walaupun secara hukum sah. Ada orang sholat, ya, setelah takbiratul ihram dia nggak baca doa iftitah, sholatnya sah. Ya, yang penting rukunnya dikerjakan, baca Fatihah. Cuman nilai pahalanya menjadi berkurang. Rakaat pertama setelah Fatihah ada baca surah, terlepas panjang dan pendek. Kalau nggak dibaca surah di rakaat pertama dan yang kedua, maka itu sholatnya sah, tapi pahala sholatnya menjadi berkurang. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebaiknya ini dijaga, walaupun sunnah. Tapi kalau ibu bapak jadi makmum, ya terlambat baru baca Fatihah sebentar, imamnya ruku, itu segala-galanya itu semuanya ditanggung oleh imam. Au yaputu bihi wujudul kamali, atau yang membuat luput, ya, adanya kesempurnaan sholat. Jadi diperhatikan tuh, ya, jangan sampai nilai-nilai ibadah menjadi berkurang, ya, dari kesempurnaannya. Fa'innaka, karena idza fa'alta dzalika, bila engkau melaksanakan sholat seperti itu, ya, khusyuk, fokus, hatinya hadir, ya, dirinya bagus,
bacaannya juga rapi, rukunya rapi, sujudnya rapi, ya, dijaga semuanya, rukunnya, yang sunnah, yang adab, nah, dan yang lain-lain. Ya, idza fa'alta dzalika, bila engkau lakukan sholat seperti itu, ya, dengan adabnya, walaupun orang laki pakai kaos kutang saja, sholatnya sah dengan celana di bawah lutut, tapi itu adabnya kurang, ya. Nah, jadi maka auratnya itu ditutup dengan baik, ya, dengan ibu-ibu, ya, kayak pakai mukenaknya dengan bagus, yang bapak-bapak sarungnya atau pakai celana panjangnya, bajunya dengan bagus, itu kan adab, ya, walaupun minimalis, sah itu. Bapak modal sholat pakai kain sarung aja satu, habis mandi pasang itu kain di atas pusar, ketutup, ya, lututnya juga ikut tertutup, sah sholatnya. Cuman adabnya, nah, ya, hati-hati. Ini harus diperhatikan. Nyangkut ini Haji Agus. Semalam makan Haji Agus acara. Ada daging, ada ayam, ada sop. Saya pilih jengkol. Karena saya lihat jengkol enak tuh, jengkol yang di apa namanya tuh? Ditumbuk lebar, dicabe, nyangkut ini. Ditanya sama jamaah, Ustaz Agus pulang apa makan? Langsung pulang, ya. Tanya sama jamaah, guru pakai ini nggak usah, jengkol aja, saya bilang. Karena di jengkol di rumah jarang yang masak. Rada-rada nyangkut dikit di tenggorokan. Nah, kalau dilakukan seperti itu sholatnya, ya, kharajat sholatuka baydoa musfiratan. Sholat itu akan keluar, ya, ya, dalam bentuk putih bersih. Ya, nanti Allah yang akan memelihara kita dari sholat itu. Jadi kalau sholatnya beres, nanti susah itu, malaikat akan mengazab seseorang. Kenapa? Karena dijagain sama sholatnya. Ya. Kalau orang baca Qur'annya bagus, rajin, rapi, nanti itu bacaan Qur'annya akan menjelma yang akan menjaga orang tersebut. Puasa, sedekah, dan amal-amal lainnya, gitu ya. Jadi kalau orang yang sholatnya seperti itu, ya, nanti sholat itu akan keluar dalam keadaan putih bersih. Takulu, seraya sholat itu berbicara, ya, hafizakallahu, semoga Allah akan memelihara dirimu, kama hafiztani, sebagaimana engkau telah menjaga aku. Jadi kalau sholat kita rapi, ya, bagus, ikuti aturan-aturan, nanti sholat itu akan berkata sedemikian rupa, sekaligus mendoakan kita. Wa illa, ya, kalau sholatnya tidak bagus, ya, dari rukunnya tidak dijaga,
kemudian khusyuk dan fokusnya tidak terjaga, tidak baik dan lain sebagainya, adabnya enggak dilaksanakan yang sunnah apalagi yang lain-lainnya, kharajat ya saudaa muzlimatan, maka sholat itu akan keluar dalam keadaan hitam gelap ya. Nah, jadi yang satu tadi bersih, putih bersih, ini jelmaannya itu menjadi hitam apa, kalau orang dulu bilang hitam apa, pekat, pekat ya. Gitu ya. Takulu, seraya sholat itu berkata, doya'akallahu kama doya'tani, semoga Allah itu akan menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Yang benar menyia-nyiakan atau mensia-siakan? Menyia-nyiakan ya. Gitu ya. Begitu. Jadi kalau kita sholatnya hanya timbang menggugurkan waktu sholat atau menggugurkan kewajiban sholat, yang penting sholat sudah selesai, dengan tidak memperhatikan kekhusyuannya, fokusnya, yang lain-lainnya yang tadi sudah dijelaskan, nanti sholat akan menjelma seperti itu tuh ya. Apalagi kalau kita lagi nonton sesuatu yang asyik betul saudara. Nah, zaman dulu ada sinetron. Itu kadang ada orang yang hobi sinetron. Yang penting udah mepet-mepet nih, asar udah dikit lagi nih, udah jam 2:30 lewat nih. Ya, yang penting sholat dulu dah. Habis sholat langsung duduk lagi menghadap ke televisi. Ya. Itu hati-hati. Jangan sampai sholat kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban tapi tidak ada nilai. Nah, ini kita lagi dikasih tahu supaya ibadah kita punya nilai. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'i min salatihi illa ma aqala minha. Tidaklah bagi seseorang itu dari salatnya kecuali apa yang dia lakukan secara khusyuk ya, atau dia ingat dari sholatnya tadi. Jadi kalau dia tidak khusyuk, dia tidak ingat, maka tidak ada nilai ibadah sholatnya. Walaupun kadangkala ada saja gangguan-gangguan dari hal itu, tapi diupayakan sedemikian rupa. Wa qad qala al-Hasanul Basri rahimahullah, berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu, ya, semoga Allah mencurahkan rahmat untuknya. Ini min akabirit tabi'in. Imam Hasan Basri itu terbilang daripada tabi'in besar. Dia belajar langsung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Jadi ini muridnya daripada Sayyidina Ali. Jadi kalau seseorang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia beriman, namanya sahabat. Orang yang tidak ketemu Nabi, ya, tapi ketemu dengan sahabat, namanya tabi'in. Ya. Kayak Imam Nafi', ya, itu tabi'in, muridnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Imam Nafi' punya murid namanya Imam Malik bin Anas, ya, pendiri mazhab Hanafi. Jadi dekat jaraknya. Ketemu Sayyidina Abdullah bin Umar itu cuma melalui Imam Nafi doang. Jadi kayak Imam Malik, Imam Darul Hijrah, itu dia ketemu dengan Imam Nafi sebagai guru, dan Imam Nafi belajarnya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar itu ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar sahabat, ayahnya Umar bin Khattab juga sahabat. Kalau kita belajar tentang hadis, itu diantara yang banyak merawikan hadis adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu diantara orang yang banyak merawikan hadis, ya, termasuk juga yang lain-lain. Kenapa Sayyidina Abdullah bin Umar itu banyak meriwayatkan hadis? Karena dia pulang sama empoknya. Ya, dia pulang sama kakaknya. Kakaknya itu istrinya Nabi. Jadi kakaknya Abdullah bin Umar yang bernama Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab, itu kakaknya. Jadi dia banyak ngikutin Nabi karena ngikutin kakaknya. Jadi dia menabi ada ipar, gitu ya. Jadi pantas saja dia banyak ini, ya, riwayat-riwayat. Oleh karenanya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa di antara sahabat Nabi yang paling mirip perbuatan-perbuatannya dengan Nabi adalah sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, gitu. Kan di zaman Nabi ada orang hebat itu, ya, ada Abdullah bin Umar bin Khattab, ada Abdullah bin Amr bin As, ada lagi Abdullah, siapa lagi itu? Saya lupa. Abdullah bin Mas'ud apa ya? Pokoknya ada orang-orang muda itu yang hebat, yang abadillah, ya, Abdullah gitu. Termasuk orang muda hebat juga Zaid bin Sabit, ya, penulis atau sekretaris Nabi, yang setiap Al-Quran turun itu dia sekretarisnya, kemudian di backup oleh beberapa orang. Jadi kalau Nabi ngumpulin sahabat, ya, ada yang duduk di depan, ada yang duduk di sebelah kiri, ada yang duduk di sebelah kanan, ada yang di belakang Nabi. Nah, ini yang di depan ini adalah orang-orang yang menjadi sekretaris Nabi. Nah, ini ayat Al-Quran turun, ayo catat. Ada yang di mana-mana dah, di pelepah kurma, ada yang di batu, ada yang di tulang, yang emang adanya saat itu seperti itu. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah sini. Makanya ketika nanti ada kalau yang di belakang itu mencatat atas inisiatifnya sendiri. Makanya nanti ketika akan terjadi pembukuan Al-Quran, itu Zaid bin Sabit itu yang sekretaris Nabi, dia menjadi tim, ya, penulis,
Al-Quran. Nah, itu dikumpulkan oleh sahabat-sahabat yang dahulu, terus dikonfirmasi lagi kepada sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Makanya akhirnya terjadilah Al-Quran yang sekarang ini. Walaupun di masa Sayyidina Abu Bakar belum dicetak, ya, baru catatan semuanya itu urut-urutannya, dan kumpulan Al-Quran. Di masa Sayyidina Abu Bakar belum dicetak, Abu Bakar wafat, lalu diserahkan kepada Sayyidina Umar, belum dicetak juga, Sayyidina Umar kemudian wafat, ya, lalu diserahkan kepada Khalifahan Utsman bin Affan. Nah, di masa Sayyidina Utsman bin Affan itu baru dicatatkan. Belakangan ulama yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali dan satu lagi saya lupa, baru itu yang memberikan titik, ya. Kalau ba titiknya 1 di bawah, kalau ta titiknya 2 di atas, kalau sa titiknya 3 di atas. Karena nanti antara ba sama ta sama sa sama ya itu kalau nggak ada titiknya repot kita bacanya, ya. Antara sod dengan dod, kemudian antara ain dengan ghain, antara sin dengan shim, dan sebagainya dan sebagainya, titik. Belakangan baru diharokatkan, dibariskan, ya. Jadi ada barisnya. Kita kalau nggak ada barisnya repot baca, walaupun ada titiknya, kan begitu, ya. Ya, alhamdulillah, itu, ya. Itu pekerjaan bid'ah itu. Karena di zaman Nabi Al-Quran dihafal, bukannya dicetak, dibaca. Tapi bid'ahnya kan kata ulama bid'ah hasanah, ya. Ini bapak pakai kopiah, pakai baju seperti ini, ya. Ini bajunya cakep-cakep nih, matching pada ini, ya. Ya, antara baju kain ini berarti istrinya ini pada perhatian, passion juga nih, ya. Cakep-cakep, ya. Kadang orang ada yang kagak matching, gitu, ya. Kainnya ini, bajunya ini, sorbannya ini, ini, gitu, ya. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau rancangan anaknya Pak Prabowo, gitu, ya. Udah nggak boleh nyeleweng-nyeleweng. Saya kadang ngaji suka nyeleweng-nyeleweng, takut jamaahnya ngantuk. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, ya, kullu salatin la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Setiap solat yang dilakukan tanpa ada hadir hati, fokus, khusyuk, fahiya ilal uqubati asra'u, maka lebih cepat dia akan mendapatkan siksa. Hati-hati itu, ya. Wasyaitanu la'natullahi harisun ala ayyusghilal mu'mina inda salatihi. Setan, ya, laknatullah, ya, harisun ala ayyusghilal mu'mina inda salatihi. Nah, setan itu sangat ingin, ya, untuk membuat orang mukmin itu menjadi bimbang, menjadi sibuk pikirannya inda salatihi, ketika salatnya. Awas, hati-hati.
Kalau kita ketika sholat pikirannya itu kacau kemana-mana, ini kita korban setan ini. Ya, ini lagi dibilangin ini ya. Lagi sholat, ini PSSI menang nggak nih lawannya? Walaupun ada naturalisasi, udah pernah menang belum PSSI? Rata belum ya? Adanya draw dengan kalah. Ya. Padahal kalau dipanggil orang PLN tuh, masya Allah, kan PLN itu pemainnya bagus-bagus ya. Cuman kagak dipakai sih gitu ya. Saya juga bingung dengan pola pikir orang-orang tertentu. Ada orang hebat di kampungnya kagak pada dipakai ya. Ada orang pinter ya nggak dipakai gitu. Malah yang dibangga-banggain orang mana-mana. Gitu. Kan bendera merah putih belakangan ditaruhin lagi tuh, sebelah merah putih ada merah putih biru. Ya. Karena pemainnya kan orang merah putih biru ya. Nah, nggak paham apa diam-diam aja ini pura-pura gitu ya. Saya yakin sini pencinta ini, karena saya buktinya begini jamaah, kalau pengajian saya biasa banyak, tiba-tiba dikit surut. Saya tanya, ini emang ada bola? Iya, ada bola. Nah, ya udah deh, ngajinya nggak panjang-panjang dah. Oh, itu bener akur guru kalau ngajinya dikit. Ini karena ngajinya nggak ada bola, jadi saya terusin ini ya. Nah, jadi seperti itu, setan itu ganggunya kayak gitu. Hatta annahu yaftahu lahu inda qiyamihi ila sholati minal hawaiji wa yudzakkirahu asyia'a minal umuri allati tuhimmuhu fi dunyahu lam takun lahu qabla sholati ala bali. Sehingga gangguan setan itu annahu yaftahu lahu inda qiyami ila sholati minal hawaiji, dia buka itu, setan buka itu ketika orang itu diri sholat, minal hawaiji, dari berbagai macam kebutuhan orang itu, keperluan orang itu. Ya, di babak awal itu tuh, ya Allah, mengirim barang ini, ya, keluar itu. Ya, lagi diri sholat udah ada pikiran tuh mau ngirim barang. Udah begitu, ya Allah, lagi sholat janji ini Pak Juan mau datang bawain duit. Oh Allah. Ya begitu ya Pak Juan ya. Mau datang ke Ustadz Agus mau bawain duren. Oh duren. Duren apa emang? Musangkin. Oh ya. Ya Allah. Ntar dicariin dari kampung. Jadi ada aja itu saudara sekalian. Wa yudzakkirahu asya'a minal umuri allati tuhimmuhu bi dunyahu lam takun lahu qabla sholati ala balin. Dan setan juga membikin orang yang sholat itu menjadi ingat dari berbagai macam perkara yang penting di dunianya, lam takun lahu qabla sholati, yang sebelumnya itu kagak muncul, ya, ala balin, di lintasan pikirannya itu nggak kepikir, ya. Bapak naruh kunci atau ibu naruh kunci, bapak ibu itu kagak ketemu di lintasan pikiran kita, nggak ketemu di mana itu udah nggak ketemu. Udahlah, sholat dia. Ketika sholat sama setan itu
Yudakir, diingetin. Ya, ibu kan tadi naruh kunci di bawah taplak. Pas lagi, lah iya ya. Itu hati-hati itu kita berarti jadi korban. Ya, itu ya. Banyak nggak yang begitu? Banyak ya. Bapak naruh uang lupa, habis dapat rezeki ditaruh diselipin, lupa itu ya. Ada kawan saya cerita ya, istrinya itu hebat betul. Dia naruh uang di mana aja istrinya tahu. Hebat kan? Sehingga dia kalau naruh uang itu diselipkan buku, ditaruh di buku atau di sampul atau di kitab atau apalah gitu. Suatu masa istrinya bersihin itu, dirapiin. Nih bapak naruh buku begini amat, dirapiin. Pas gitu diangkat, duit cepean mulu itu turun. Ya Allah, emang ibu-ibu itu cerdas-cerdas itu ya. Tapi bukan ibu-ibu sini ya. Kalau ibu sini cerdasnya positif. Jadi kadang orang untuk membagi dengan rapi itu uangnya supaya aman, ditaruhnya di tempat-tempat tertentu yang orang enggak duga ada di situ ya. Jadi yang tadinya kagak muncul, muncul itu. Wa qasadal la'inu bidalika ayyushghilahu bi salatihi anil ikbali alallahi wal huduri ma'ahu ya. Wa qasadal la'inu, dan tujuan daripada makhluk terlaknat yaitu setan, bidzalika, mengganggu orang yang sholat, ayyushghilahu bi sholatihi, agar sholatnya itu menjadi bimbang, menjadi kacau, anil ikbali alallah, dari fokus menghadap Allah, wal huduri ma'ahu biha, dan hatinya juga ya tampil di dalam sholat itu untuk Allah. Saudara, kan kita ketika ibadah itu diupayakan harus ada unsur ihsan ya. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam, apa tulisannya? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi itu kan konsep ihsan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Kalau seandainya kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat kita. Makanya ketika konsep ihsan ya terbentuk di diri kita ini, maka orang berupaya ketika ibadah itu akan tampil total, fokus hatinya, ya, peribadatannya. Nah ini setan ganggu supaya sholatnya kacau. Maka dibuatlah kekacauan itu
melalui gangguan-gangguan tadi. Ada aja yang lagi ibadah tersebut, pikiran-pikiran muncul yang di awal sholat nggak ada itu. Nah, yang sebelumnya nggak ada, muncul itu. Ya. Nah, ini berarti setan sedang mengacaukan kita, sedang mengganggu kita. Ya. Wa idza lam yahsul lahu dzalika, mana tadi? Benar itu ya? Wa idza lam yahsul lahu dzalika fatahul iqbalu minallah. Bila mana tidak hasil itu salat, ya, karena adanya gangguan-gangguan setan tadi, ya, fatahul iqbalu minallahi, menjadi luputlah dia menghadap kepada Allah. Jadi sholatnya itu menjadi luput. Kenapa? Karena terganggu yang sedemikian rupa tadi yang sudah dijelaskan. Ada aja gangguan-gangguannya. Yang tadinya fokus menjadi tidak fokus. Yang tadinya khusyuk menjadi tidak khusyuk. Ya. Ada bapak-bapak lagi sholat, pikirannya kacau. Ya Allah, ini lagi katanya si Mayor Teddy lagi dekat sama Dewi Persik ini. Ya, kacau pikirannya itu. Segala Dewi Persik diingetin ya. Kemarin dia kagak inget itu. Tapi tiba-tiba muncul gitu ya. Gitu. Lagi sholat pikirannya kacau ya. Ya Allah, kalau kemarin saya tahu itu kayaknya saya yang lamar Iris Bella itu, gitu ya. Kacau pikirannya itu. Yang tadinya kagak ada, muncul ada. Gitu ya. Warubbama kharaja min salatihi ma'zuron, ya, dan terkadang dia keluar dari sholatnya dalam keadaan berdosa. Jadi bisa jadi tidak menjadi pahala, bahkan bisa jadi menjadi dosa karena kacaunya pikiran yang sengaja dimunculkan oleh makhluk alaihi laknah yang dikenal dengan setan, ya itu. Jadi suatu pelajaran buat kita ini supaya sholat kita punya nilai. Makanya ilmu din ad-daruri itu ada 3. Pertama, ilmu din ad-daruri itu yang terkait dengan akidah, ya. Jadi kita mengenal Allah dengan baik dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, ilmu yang membuat ibadah kita menjadi sah. Ilmu fikih itu ada kodifikasinya. Yang ketiga, ilmu tasawuf. Itu ilmu din ad-daruri yang kita harus tahu itu. Kadang secara hukum ibadah kita menjadi sah, tetapi secara tasawuf ibadah kita menjadi tidak sah. Ya, orang sholat manakala syarat rukunnya terpenuhi sah,
Tapi ketika dia sholat, di situ ada calon mertuanya, bacaannya dirubah kayak gaya Muammar ZA, nah itu malah jadi hilang pahala sholatnya itu. Saya punya teman penghulu, kemudian dia dapat tugas menikahkan pasangan calon pengantin di gedung Balai Sudirman. Ternyata yang baca khutbah nikah Ustadz Muammar ZA. Ya Allah, kata dia, baca khutbah nikahnya panjang banget. Dia udah ketar-ketir karena ditunggu lagi di tempat lain. Itu selama dia jadi penghulu, ya, lebih dari 25 tahun baru kali itu orang baca khutbah panjangnya luar biasa. Nah, itu Ustadz Muammar ZA itu. Ya emang suaranya enak. Dia baca Quran aja nggak cukup 1 jam itu. Ya, suaranya enak. Nah, jadi biasa baca Quran satu jam. Nah dikasih baca khutbah nikah panjang, penghulunya ketar-ketir. Udah di WA mulu di tempat yang satu ditungguin. Ya, itu ya. Walidzalika, oleh karena itu, istahabbal ulama'u rahimahullahu lil musalli, para ulama itu menyampaikan tentang sunnahnya bagi orang yang sholat, ayyaqra'a inda iradati dukhuli fis sholati, ketika dia hendak melaksanakan sholat, ya, baca apa? Qul a'udzu birabbin nas. Orang disunnahkan baca qul a'udzu birabbin nas agar apa? Agar terjaga, ya, tahassunan minasyaitonir rajim, agar dia terjaga dari gangguan setan tersebut. Jadi sunnah itu, apalagi orang yang punya penyakit was-was. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada orang penyakit begitu, ya was-was, sholatnya jangan di belakang imam. Imamnya keder ntar gitu ya. Agak geseran dikit ya. Kadang ada orang yang begitu, ya, kagak kelar-kelar. Dia baru bisa nyamber ketika imamnya mau waladhdallin, baru bisa nyamber. Kadang ada orang yang baru bisa nyamber, baru bisa masuk, imamnya itu udah di penghujung surah. Ya, nih hati-hati nih. Ini seseorang bisa dikacaukan dengan gaya setan yang sedemikian rupa. Maka untuk membentengi dari itu semua, hendaknya dia baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, sampai selesai baru dia takbiratul ihram. Wa yanbaghi wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha
wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa na'udzu bika min haula'il arba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.